السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا لدينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تواصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. Para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan tidaklah kita duduk di tempat yang Allah muliakan ini dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama baginda Rasulullah, kita diangkat dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam menghiasi sisa umur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sama kita muliakan guru kita tercinta Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdullah Ibn Al-Habib Ja'far wa akhwanuh. Mudah-mudahan beliau beserta Habib Qasim dan saudaranya, mudah-mudahan Allah berikan pemeliharaan yang sempurna insya-Allah. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah berikan kekuatan dalam langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak lupa juga di tempat ini sahibul majlis, sahibul muassis As-Sayyid Al-Habib As-Sayyid Segaf Ibn Al-Habib Hussein As-Segaf. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlisnya insya-Allah. Anwarul Musyaffa, cahaya Nabi yang memberikan pertolongan kepada semua kalangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan dan pulang dari sini insya-Allah menjadi pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baru saja kita mendengar kutipan dari kitab yang agung, kitab yang dikarang oleh ulama besar, seorang wali Allah, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam ibarah tadi kita sama mendengar bahwasanya puncak daripada barometer seorang muslim bagaimana hubungan dia dengan salatnya. Oleh karenanya kita mengadakan pengajian seperti ini, tujuan utamanya adalah Allahu ghayatuna wa rasulu qudwatuna. Target utama kita jadikan Allah Subhanahu wa taala
tujuan terakhir kita, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan dunia akhirat kita. Namun perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan itu tidak akan gampang dilewatinya kecuali kita duduk di majlis-majlis, di tempat-tempat yang di sana diajarkan ilmunya Rasulullah, diajarkan syariatnya Rasulullah, diajarkan daripada sunnahnya Rasulullah, dikenalkan oleh pewaris-pewarisnya Rasulullah, dikenalkan daripada zuriyahnya Rasulullah. Maka dengan demikian insyaallah hati yang kering, hati yang gersang akan tersirami dan tumbuh hidup sehingga kita mudah untuk memenuhi panggilan Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kita diseru oleh Allah dan Nabi besar Muhammad, maka respon panggilan Allah. Ini bagian daripada merespon panggilan Allah. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya kita datang membawa hati yang kering, kita pulang dari sini membawa cahaya Nabi besar Muhammad, membawa hidayah, membawa taufik, dan membawa keistiqomahan dalam kehidupan kita. Inilah tujuan diadakan maulid, inilah tujuan diadakan majlis ta'lim. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, kita ketahui dan kita sadari, tidak ada kebahagiaan yang hakiki melainkan dekat dengan Allah. Tidak ada puncak kenikmatan kecuali kita mampu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan menghidupkan syariatnya Rasulullah. Maka siapapun dia yang mampu menjalankan perintah Allah dan menghidupkan syariat Allah, maka penjamin dalam kehidupan dia Allahu Rabbul Alamin. Di dalam ayat dikatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beramal saleh, salatnya jalan, ngajinya jalan, sama orang tua berbakti, sama guru berbakti, sama tetangga baik, enggak pernah hasud, hatinya bagus, baik dia laki-laki maupun perempuan, dibungkus karena iman kepada Allah, maka dikatakan oleh Allah, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menjadikan kehidupannya bagus di dunia, barzah sampai akhirat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir di zaman sekarang, zaman yang betul-betul merongrong keimanan kita, zaman yang betul-betul merongrong daripada akidah kita. Oleh karenanya jangan jauh-jauh dari ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang mengembalikan kita dari kejahilian kepada Allah dan Nabi Muhammad, ulama yang mengajarkan kita dan mengajak kita dari jauh dari Allah dan Nabi Muhammad menjadi dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita rasakan dan kita jumpai ulama dan majlis-majlis seperti itu, maka tancapkan niat kita, dudukkan badan kita, dan kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kita orang-orang yang mudah dengar nasihat, mudah pula mengamalkannya. Karena gampang dengar nasihat, yang paling sulit mengamalkannya. Berapa ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, berapa hadis dan firman Allah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita. Namun muskilahnya, trouble-nya, problemnya bukan di mereka. Bagaimana kita menerima seruan dan seruan dari Allah dan Nabi besar Muhammad. Ayo sadarlah, bangkitlah, luruskan niat kita. Maka dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik. Walaupun seisi dunia rusak, ekonomi rusak, semua rusak, sosial rusak, politik rusak, tapi kita yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad, dekat dengan majlis-majlis yang mengenalkan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad, maka Allah akan jamin kehidupan kita. Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka pada kesimpulannya saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam hadis sahihnya.
bahwasanya ini hadis menggambarkan bagaimana fenomena akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Tsumma innaha satakunu ba'di 'atharah." Kemudian nanti dunia ini sepeninggalku akan terjadi dan timbul orang-orang yang mengedepankan egoisme, mementingkan kepentingan dirinya, mementingkan kepentingan kelompoknya, mementingkan kepentingan komunitasnya, sehingga yang kaya makin kaya, yang kuat makin kuat, yang miskin makin miskin, yang bodoh makin bodoh. Zaman ini terjadi saat ini. Kita dihadapkan dengan rongrongan umat yang awam, orang yang awam bingung kemana kita harus memilih. Gampang saja. Kita kembali kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, engkau akan jumpai itu zaman semua orang egois, semua timbul kezaliman di mana-mana. Wa umurun tunkirunaha, dan kalian akan melihat, menyaksikan perkara-perkara mungkar di mana-mana. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza ta'mur man adraka minna dzalik? Apa ya gerangan yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apabila kami mendapati zaman tersebut, kami harus bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'adunal haqqal ladzi bikum wa tas'alunallaha bihi lakum. Dua kalimat saja kata Nabi Muhammad. Kalau zaman itu sudah kita alami, maka kita jalankan kewajiban Allah dan Nabi Muhammad. Balik lagi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Salat jangan tinggal. Berbakti sama orang tua jangan sampai lalai. Mencintai guru dan ulama-ulama yang saleh jangan sampai hilang dari hati kita. Karena mereka adalah benang merah adanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tinggalkan salat, durhaka kepada kedua orang tua, jauh dari ulama-ulama yang saleh, benci kepada keluarga Nabi Muhammad, maka siap-siap sebelum barzah dan akhirat kita akan mendapatkan kesempitan dunia, kesempitan dalam rezeki, kebingungan hati dan hati yang sempit. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan demikian, sahabat bertanya, kira-kira perkara mungkar apa ya Rasulullah yang akan terjadi kelak di akhir zaman? Nabi menjelaskan, karena di zaman Rasulullah orang semuanya saleh, sahabat-sahabat semuanya bagus, ibadahnya bagus, sama orang tua bagus. Kemudian Rasulullah bilang, nanti akan ada di akhir zaman orang mudah ninggalkan salat, mudah ninggalkan salat. Bahkan tidak sedikit dari kita menganggap meninggalkan salat bukan sebuah dosa besar, naudzubillah min dzalik. Padahal sebelum berbicara zina, sebelum berbicara mabok, sebelum berbicara membunuh, akbar musibah wa akbar dzam, dosa yang amat sangat besar di sisi Allah, kita lalai meninggalkan salat kepada Allah. Lihat iblis. Iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, dia tolak. Aba wastakbar, dia tolak dan dia sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari unsur api, kenapakah aku harus hormat kepada unsurnya yang dari tanah? Inilah sifat-sifat iblis. Inilah sifat-sifat iblis yang justru menjauhkan kita dari keberkahan dan rahmat Allah. Kalau iblis menolak sujud kepada Adam, kita bukan menolak kepada Adam, melainkan kita menolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala sahabat mendengar, apa benar di akhir zaman ada yang berani meninggalkan salat? Karena wa umurun tunkirunaha, ini perkara yang enggak masuk akal. Kalau cuma tinggalkan sunnah, tidak pakai siwak atau tidak menyempurnakan wudunya, itu mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah berani meninggalkan sholat,
benar-benar tidak bisa terbayangkan dan tidak masuk akal ya Rasulullah. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa atba'us syahawat. Nanti kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim akan ada generasi dan generasi, mudah-mudahan generasi itu bukan kita yang dimaksud. Mudah-mudahan bukan kita ya Allah yang dimaksud. Fa khalfun min ba'di khalfun adha'us salah. Ninggalkan salat. Karena ninggalkan salat perkara yang amat naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita dalam salat. Udah deh, kalau belum bisa salat sunnah, belum bisa ini dan itu, paling tidak kita tancapkan kalau mau istiqomah mulainya dari salat subuh. Bangun subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita istiqomah dalam salat. Kalau salatnya sudah bagus, maka insya Allah kesananya jadi bagus. Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Kemudian tak kala ayat ini turun, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah, ninggalkan salat. Orang kalau sudah ninggalkan salat, wa atba'us syahawat, gampang dia nurutin hawa nafsunya. Ini ditabrak, karena bagi dia sudah tidak ada lagi syariat di hadapan dia. Kalau sudah demikian adanya, maka dia akan kena penyakit yang paling gawat. Fasaufa yalqana ghayya. Fasaufa yalqana ghayya. Inilah yang terjadi sebagian orang di akhir zaman. Apa itu ghayya? Di dalam tafsir Jalalain dikatakan Allah akan berikan itu orang yang meninggalkan salat, kemudian dia turuti selalu hawa nafsunya, maka Allah akan berikan penyakit ghayya. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ghayya adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Namun aktsar mufassirin, sebagian besar ulama tafsir mengatakan ghayya adalah penyakit hati yang langsung merusak pikiran kita. Kita tidak bisa lagi melihat mana yang hak, mana yang batil. Naudzubillah min. Sudah tawar sudah. Jangankan Ustadz Habib, yang ceramah mufti lagi. Mufti dia tidak anggap lagi. Dia sudah tidak anggap lagi. Karena kenapa? Karena sudah kena penyakit ghayya. Penyakit ghayya sudah tidak bisa melihat mana hak, mana batil. Wal iyadzu billah, nas'alullah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir penuh dosa, Allah ampuni dosa kita. Penuh kelemahan, Allah berikan kekuatan. Penuh penyakit, Allah sembuhkan penyakit kita. Punya penyakit hati, Allah bersihkan hati kita. Ya Allah, satukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan umat Rasulullah. Ya Allah, satukan ulama-ulama warisan Rasulullah. Jangan kau pecahkan ya Allah, karena kalau mereka pecah, umat mau kemana ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Dengan segala kerendahan dan kehinaan ya Allah, kami memuja dan memuji kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, masyi kama majma'al maulid yujallil qurub. Tidak ada satu perkumpulan yang amat sangat ampuh yang dapat mengangkat kesulitan kita, melainkan perkumpulan yang diadakan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad Allah angkat penyakit Indonesia, Allah angkat penyakit rumah tangga kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keistiqomahan dalam kehidupan kita. Allah jadikan ya Allah orang-orang yang memakmurkan salat insya-Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib kita, para kiai kita, Allah angkat derajatnya, Allah satukan barisannya, dan kita sebagai makmum, sebagai muhibbin, sebagai murid, menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na, akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.